Inflasi gimana Pak? Jadi minim atau bagaimana Pak? Limited karena kan bukan buatan umum. Sedikit Pak. Soal Pertamax kan naik Pak. Dampak inflasi dari kenaikan Pertamax 30% Pak. 30% ini Pak. Karena kan Pertamax nggak dipakai buat angkutan barang. Pak, ini dampaknya Pak, gimana menjaga agar kuota Pertalite di subsidi tidak jebol? Maksudnya dampaknya minim atau bagaimana Pak? Tanya ke Pak Balai, mesti ada Mekanismenya Pak, gimana? tapi kalau dari Kementerian Keuangan kontrol. Kalau tanya Pak Bahlil, Dampaknya ke inflasi gimana Pak? Jadi minim atau bagaimana Pak? Dampaknya inflasi. limited karena kan bukan buatan umum. Terus pemerintah akan Angkutan barang juga nggak pakai. Ada stimulus lain yang Makasih ya Pak. Nih, dari berapa ke berapa itu? Dari 12.600 ke 16.650. Jadi naik berapa itu harga pertama? Naiknya sekitar 5.000 loh, Pak. 5.000 ya. Tadi mulai berlaku jam berapa deh? Pergantian tanggal tadi. Jam 12 malam. Iya. Itu gimana? Pembeli ada tuh gimana jadinya? Ada sih, Bang. Tetap ada juga? Sebagian belum tahu, Bang. Oh, sebagian belum tahu ya. Terkejut orang tuh jadi ya. Hal ini Bang. Iya, Ini Bang. gimana Bang tanggapannya? Memberatkan kita atau gimana Bang? Mahal kali nggak sesuai itu, Bang. Naiknya tinggi ya. Iya, naiknya tinggi sekali, Bang. Dari berapa itu Bang Pertamax biasa? Dari 10.000 berapa ini? 12.000. 12.000. Sekarang 16.600 Bang. Udah Ini kacau gimana? kali itu, Bang. Ajab ya. Iya, Bang. Jadi kita masyarakat berat ya Bang? Berat ya, Bang? Oke. Apalagi Pertalite payah-payah juga gitu Bang. Iya, Bang. Apalagi petani sama solar, Bang. Payah ya. Iya, Bang. Jadi itu mulai kapan itu? Hari ini, Bang. Tadi jam berapa? 16.000? 650. Naik berapa lah itu? 11.600 ya, 5.000 ya. Malam ini. Terima kasih Pak Dasko, pimpinan DPR dan teman-teman anggota kabinet, Bapak Ibu semua, teman-teman media. Hari ini kita melakukan diskusi panjang, hampir 1,5 jam, untuk bagaimana membuat satu formulasi kebijakan yang memberikan kepastian kepada pelaku usaha, khususnya di sektor pertambangan. Yang pertama, bahwa teman-teman media, sistem di SDM yang menganut mazhab gross split itu hanya ada pada sektor migas. Saya ulangi, di ESDM atas dasar aturan dan arahan Bapak Presiden yang menganut perhitungan gross split hanya ada pada sektor migas, minyak dan gas. Sementara di sektor minerba tidak ada perubahan sama sekali. Sehingga ini penting saya sampaikan untuk memberikan penegasan bahwa aturan yang sudah ada tidak ada perubahan untuk selamanya. Itu tugas saya untuk menjaga itu. Yang kedua, dalam rangka menjamin investasi yang telah dilakukan di negara kita tercinta terkait dengan hilirisasi, maka kewajiban pemerintah khususnya di Kementerian SDM adalah memastikan seluruh bahan baku yang bersumber dari negara kita harus ada. Artinya antara kapasitas produksi kebutuhan dengan RKAB yang akan kita berikan itu harus seimbang. Supaya apa? Industri bisa berjalan. Yang ketiga, terkait dengan RKAB yang lain, komoditas yang lain termasuk batu bara, kita memperhatikan betul kecenderungan
daripada geopolitik, ketegangan di Timur Tengah dengan fluktuasi harga global. Maka idealnya pemerintah atau pengusaha atau rakyat pun berkepentingan untuk harga bagus, produksi kita juga harus banyak supaya apa, pengusahanya untung, negara untung, rakyatnya juga bisa mendapat dampak positif. Nah, atas dasar itu kita selalu mengikuti perkembangan dengan kita akan melakukan relaksasi yang terukur. Artinya kalau harganya bagus, kita akan meningkatkan produksi. Kalau harganya mulai mentok, kita juga akan membuat kebijakan agar supply and demand itu bisa kita jaga. Yang ketiga, bagi teman-teman yang pelaku usaha tambang yang existing sekarang, itu tidak ada perubahan aturan apa-apa. Nah, untuk yang ke depan kita akan mempergunakan aturan yang sama juga. Cuman memang dalam undang-undang minerba itu ada pemberian prioritas kepada UMKM dan beberapa sektor-sektor yang menjadi skala prioritas dalam rangka menunjang hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah. Saya pikir ini sebagai informasi resmi dari negara atas nama Presiden, Menteri ESDM menyampaikan ini, sehingga tidak ada lagi perdebatan-perdebatan, informasi-informasi yang menyesatkan. Dan kalau tidak ada yang jelas, tanya ke saya, jangan tanya kepada orang lain yang mungkin informasinya tidak sepaten apa yang saya sampaikan. Demikian, terima kasih. Paten memang Pak Menteri SDM. Baik, terima kasih. Selamat pagi teman-teman media. Pertama-tama tentu kami sekali lagi mengucapkan terima kasih pada pagi hari ini Pak Dasko kembali memfasilitasi kita, Pak Menteri SDM, Pak Doni sebagai CEO Danantara sekaligus sebagai Kepala BP BUMN, ada juga Pak Supratman dari Menteri Hukum. Sebagaimana yang kita sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa kita terus bekerja keras untuk meningkatkan koordinasi dalam rangka menjaga ekonomi kita berjalan seperti yang kita harapkan. Memang kemudian berkenaan dengan masalah ekonomi ini banyak faktor. Kalau hari Sabtu pagi kemarin kita memperkuat kerjasama antara Bank Indonesia selaku penanggung jawab moneter dan Menteri Keuangan selaku penanggung jawab fiskal. Pada pagi hari ini kita berkoordinasi untuk hal teknis berkenaan dengan sektor energi dan sumber daya mineral kita. Tadi juga sudah disampaikan karena bertepatan tanggal 1 Juni adalah hari di mana diberlakukannya PP nomor 24 tahun 2026 yang mengatur tentang tata kelola ekspor sumber daya alam kita yang itu berada di bawah PT DSI dan antara sumber daya Indonesia yang kita harapkan seluruh sumber daya alam kita yang kita ekspor sekarang bisa dimonitor dengan sebaik-baiknya oleh negara. Berkenaan dengan hal tersebut juga maka dibutuhkan kerjasama yang erat, kebijakan-kebijakan yang saling mendukung dengan Pak Menteri SDM, dan tadi sudah disampaikan sekaligus menjawab beberapa isu, beberapa pertanyaan yang sesungguhnya tidak ada kebijakan tersebut diambil oleh Kementerian SDM. Tadi sudah dijelaskan oleh beliau dan sekali lagi kami minta dukungan kepada seluruh masyarakat, seluruh pelaku pasar bahwa mari kita bersama-sama menciptakan iklim usaha yang kompetitif, iklim usaha yang terbuka semata-mata semua demi kepentingan bangsa dan negara kita. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Dasko, Pak Bahlil, Pak Pratman dan Pak Doni dan teman-teman semuanya. Terima kasih.